Awal merantau ke Jakarta tahun 1994. Dengan modal tekad yang kuat, jo tulang lapan karek, dan doa-doa harapan merubah nasib keperantauan, seperti itulah ciri khas orang Minang merantau di zaman itu. Belum jelas kerja apa, sama siapa, dan di mana. Awal pertama kita biasa mencari silsilah ilmu adat Minang. Untuk sementara, mencari baringin di tengah padang nan badaun rimbun. Bake bata dua ure bake baselo batang bake manyanda. Artinya siapapun orang, atau saudara, teman kita bisa menumpang untuk sementara. Kadang hal inilah yang berbeda-beda kita temui. Sudah takdir Allah suratan kita. Kadang kita temui beringin rimbun. Kadang kita temui beringin baru tumbuh. Kadang kita temui beringin disambar petir. Berbeda-beda tiap orang menemui itu. Selalu ada kisah dan cerita. Ini Saet di kapal Huda Channel Nubuak Carito awal pertama ke Jawa. Waktu itu perasaan di hati sangat berkecamuk. Ada rasa sedih. Ada rasa semangat. Ada rasa siap tempur berjuang mengadu nasib. Rasa yang inilah yang paling terkemuka. Inilah bedanya waktu dulu dan sekarang. Anak-anak sekarang sudah ada usaha. Sudah jelas yang dituju. Sudah jelas gaji uangnya. Masih saja batingkah banyak ulah pamales samojo kanciang juga lada. Yang lebih parah lagi punya cita-cita jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden. Sangat tinggi. Tapi tidak sadar kemampuan orang tua. Sebagai orang tua tetap berusaha untuk itu. Tapi anaknya malah tidak karuan maunya happy-happy. Semaunya bagaya TikTok paruk buncik dape laki pamaleh. Konan laki-laki lah abi de gaya. Lah indak tahu dem tuang cando kacang di abu ciek. Inilah bedanya zaman Katumba dan zaman Orde Baru modern. Perlu kita pahami dan renungi pelubuk hati yang paling dalam. Dan selalu kita ikuti alur cerita ini di Nubuak Carito sekedar kapidoman. Nah ini Huda Channel Nubuak Carito. Awal di Jakarta di Manggarai. Ini awal melihat kota Jakarta. Yang paling mengagumkan bagi perantau Minang awal ke Jakarta. Waktu melihat gedung tinggi pencakar langit. Dan jalan-jalan layang bertingkat. Di sini baru terasa ada semangat untuk berusaha menggapai cita-cita. Meski belum tahu kita mau kerja apa, usaha apa, kita tak peduli, inilah semangat. Kita menuju ke arah Manggarai waktu itu. Baringin badaun rimbun, ure bake baselo, batang bake manyanda. Belum terlihat Huda Channel Nubuak Carito. Belum tahu seperti apa tempat basanda. Entah banyak ulet bulu, atau saling badu. Kita tidak tahu. Atau daun baringinnya belum begitu rimbun. Kita tidak tahu. Lihat saja. Di waktu itu kita tidak tahu seperti apa tempat kita. Apakah beringin rimbun atau beringin marangge indak badaun batanglah dilenyau kabau. Kita tidak tahu. Disitulah doa-doa mulai diucapkan, dimohonkan. Ini perlu bagi anak Minang di perantauan. Di zaman itu, usaha dan doa selalu kuat, tidak seperti sekarang. Di zaman modern ada yang pergi merantau di bawah laki orang. Ada yang kawin lari. Ada yang bebas siara kacau balau. Ada yang pergi membawa duka lara derita hati dalam kesedihan, pengkhianatan dan kehancuran. Ini kata Huda Channel Nubuak Carito. Bermacam-macam tujuan merantau saat ini. Bukan karena hidup susah saja orang merantau saat ini. Tapi ada juga karena masalah berat. Inilah bedanya dulu dan sekarang. Bahkan sekarang orang ke Jakarta cuma pergi liburan. Buat happy TikTok gaya-gayaan. Ini sudah biasa di waktu sekarang. Nah ini adalah Pasar Manggarai. Di sini dulu awal ke Jakarta Huda Channel Nubuak Carito tahun 1994. Di Pasar Manggarai ini juga banyak orang Padang, bahkan 80% pedagangnya orang Padang. Nah ini adalah pohon baringin yang Huda Channel Nubuak Carito temui di waktu itu. Daunnya belum terlalu rimbun. Batangnya juga masih manyanda ke rumah. Urutnya pun masih alun gadang. Urutnya masuk ke tembok agak susah untuk baselo. Tapi kita bersyukur saja. Setiap orang itu berbeda-beda, yang ditemui selalu ada kisah dan cerita. Kalau
kita lihat beringin yang kita temui sangatlah rumit. Tumbuhnya bukanlah di tanah padang, tapi di samping rumah orang. Daunnya juga belum rimbun. Batangnya juga masih menyandaka dinding yang urang-uratnya masih di dalam tembok, belum bisa kita baselo di uratnya. Jadi kita harus banyak sabar. Kita merantau butuh perjuangan dan semangat. Tidaklah seperti sekarang banyak ulah banyak tingkah. Sambil menunggu waktu dan doa-doa kemana kita akan berusaha, kemana kita mau cari kerja. Mungkin ada 30 hari kita seperti duduk menyendiri, tak tahu mau kemana lagi. Kadang kita butuh makan, kita butuh rokok, kita butuh ini dan itu. Tapi harus sabar menunggu pemberian, harus sabar menunggu antrian di waktu makan. Ya terpaksa duduk-duduk seperti ini, harus sabar-sabar menunggu yang tak pasti. Harus sabar-sabar hari demi hari menunggu janji. Persis kita seperti ini hari demi hari. Tapi biar bagaimanapun setiap orang berbeda-beda kisah dan cerita. Bahkan ada yang lebih tersiksa. Kita yakin itu. Inilah waktu untuk sabar. Kita sudah dirantau. Kita harus berjuang dengan cara di sini kita hidup di Jawa. Kita harus bisa hidup dengan usaha di Jawa. Inilah semangat di waktu itu. Kalau kita tak kuat mental, seperti monyet ini, yang teringat, kebebasan saat di hutan. Bisa semau-maunya cari makan, bisa semau-maunya kita jalan begitu saat di hutan. Sekarang sudah di Jawa, kita harus berusaha, kita harus berjuang. Sepertinya monyet ini juga baru merantau, belum terbiasa berganti suasana. Tapi Buddha Channel membuat Carito bukanlah seperti monyet ini. Karena tekadnya merantau mau merubah nasib dan memikirkan cari baringin gadang daun rimbun bake bata dua. Batang gadang bake manyanda. Pura banyak bake baselo. Ini sudah tekad bagi perantau Minang. Bukan seperti monyet ini di loba manuang mangana utuang. Apakah ada orang Padang seperti ini? Di bawah merantau di loba manuang kaba manuang seperti monyet ini. Sejawab dia sendiri. Kita tidak bahas itu. Ini Carito zaman Katumban, bukan Bagunjiang. Ini sudah biasa di Manggarai. Perang antar kelurahan. Sudah dari dulu sering keributan kita bisa melihat di sini. Daripada kita bermenung seperti monyet tadi, meski kita baru sama-sama merantau. Lalu Buddha Channel membuat Carito pergi melihat-lihat daerah Manggarai. Lihat kota-kota Jakarta meski dekat sebisanya. Asalkan tidak seperti monyet tadi. Kalau di rumah selalu bermenung, kita jalan-jalan sajalah, lihat-lihat situasi. Ini sudah gaya anak Minang merantau, suka berjalan melihat-lihat sedikit berkeluyuran tapi ada tujuan. Inilah cara anak Minang dirantau. Hari demi hari, Buddha Channel membuat Carito jadi pengangguran elit. Siang melihat-lihat gedung, bermain ke pasar-pasar jalan santai. Tidak lama kemudian hari, Buddha Channel membuat Carito dibawa kakaknya kerja untuk di Cikarang. Bersama orang Padang Panjang. Nah ini kita menuju arah Cikarang. Di Cikarang itu Buddha Channel membuat Carito bekerja jadi babu lagi di toko sepatu orang Padang Panjang. Kerja di Cikarang, jadi karyawan toko sepatu, itu cuma bahasa elitnya saja. Kenyataannya sama saja seperti babu piaraan. Meski seperti itu tapi ilmu dan pengalaman yang kita dapat, justru di saat seperti itu. Banyak cerita, banyak kisah suka duka. Di 3 tempat kerja dan usaha semuanya berbeda cara, berbeda ilmu. Inilah pengalaman. Modal pertama yang dicari orang Minang. Kemanapun merantau, pengalaman ini yang sangat berharga. Bisa kita nilai, waktu di kampung kita kerja tani, dan berjualan hasil tani. Sukanya ketemu harga tinggi, kita lagi panen, ini sangat menyenangkan. Kita bebas kemana saja, tapi kita jualan tidak bisa tiap hari. Lain lagi suka duka jual pisang dan jualan ke pasar-pasar daerah Darmas Raya. Kita bebas biaya sesukanya tapi kerja dari malam tidur tidak menentu. Lain lagi suka duka. Lalu di Cikarang ini, kita kerja rapi dan tiap hari ke pasar, penampilan oke, tapi peraturan ketat. Abis kerja pulang tidur, tak ada main kemana-mana. Pagi kerja sarapan seadanya, makan seadanya, tidak bisa semau-maunya. Memang agak selalu banyak yang ditahan. Tapi inilah pengalaman. Perhitungan hidup. Hemat pangkal kaya, terlalu hemat jadi derita untuk menahan selera. Dan lama-lama bisa jadi kupon nikmat. Tapi bisa kaya, inilah ilmu yang paling berharga kita dapat. Lain kerja, lain cara dan lain perhitungannya. Inilah ilmu dapat di perantauan. Alam takambang jadi guru. Jawa bajalan banyak dilik. Lamo hidup banyak diraso.
Itulah pengalaman hidup hukum alam lah biasa de manusia barakah hidup seperti itu. Dari Cikarang itulah dapat ilmu dagang yang bisa kita kembangkan. Dan sampai sekarang, masih banyak cerita waktu di Cikarang. Dan, sampai sekarang ini banyak yang mau dibahas. Banyak yang mau diceritakan. Kita akan ceritakan semua. Kisah-kisah perjalanan Uda Channel Luwak Carito dari awal sampai akhir, tunggu gajah kelanjutannya. Karena ini masa perjuangan paling seru. Setelah mencoba berjualan sendiri, usaha sendiri dan cari sendiri. Sampai dapet ini. Di Cikarang inilah awal terjadi. Semua akan kita bahas. Dan akan kita kupas seperti mengupas karambi. Atau mengupas pisang, semua akan kita keluarkan. Tunggu saja, jangan lupa subscribe. Agar kami lanjutkan Caritopo. Bisa jadi kapidoman. Deang dekau. Di Cikarang pola marantau. Nan paliang lamo. Di Cikarang mau kisah nan paliang banyak. Dari kisah paretongan hidup. Sampai kisah indak ado paretongan hidup. Dari Sanang sampai Kamarasai di Cikarang pola. Dari Maadu untuang marobah nasib kanan elok. Sampai indak tahu de untuang lupo jo diri sampai jatuh tapai. Sampai hidup marasai. Di Cikarang pola. Tapi apapun perjalanan hidup, takkan ada niat orang untuk susah. Takkan ada niat orang untuk celaka. Semua berniat baik. Semua mengejar sukses. Dan punya harapan. Namun garis tangan takdir ilahi tak bisa kita pungkiri. Semua sudah ada jalan masing-masing dari Allah. Manusia bersifat lupa. Salah dan serakah punya nafsu itu sudah sifat manusia. Salah langkah, salah kilap dan kilapat pahala dan dosa itu selalu ada sama manusia. Boleh saja kamu banyak harta, tapi batin dan jiwamu selalu tersiksa, kamu tak bisa melakukan semau-maumu saja. Dan ada juga yang tak punya apa-apa, bebas kemana saja, ada rasa puas dan bahagia padahal tidak punya apa-apa. Namun seperti itulah kehidupan manusia. Beragam hiasan, tak ada yang sama. Kita pahami saja dan syukuri apa yang ada. Inilah cara hidup di dunia. Jangan dinilai dari harta jika kamu mau bebas dan bahagia. Cukup perbanyak ibadah, perbanyak amalan, syukuri apa yang ada. Sekedar memberi saran dan kapidoman. Jangan pernah merasa terhina karena orang tak punya. Dan jangan kamu merasa bangga karena banyak harta. Padahal hatimu belum tentu bisa bebas kemana-mana semau-maumu saja. Ketahuilah dengan dada terbuka, dengan jauh dari kata munafik. Jujur hati dan mulut. Dari zaman Adam manusia punya nafsu lebih dari binatang. Pertama nafsu harta. Nafsu tahta, nafsu syahwat. Nafsu makan. Binatang cuma punya nafsu syahwat. Dan nafsu makan. Dan manusia ada nafsu tahta dan harta. Jujur dalam batinmu antara manusia laki-laki dan perempuan. Ini punya mau yang berbeda tentang nafsu dan mau. Laki-laki yang normal lebih suka tahta dan wanita. Baru harta dan makan. Namun bagi wanita normal lebih suka harta dan makan, baru tahta dan syahwat. Perempuan suka harta, suka memakan. Laki-laki suka tahta, suka wanita. Seperti lingkaran. Dan artinya, jika lelaki banyak harta sudah pasti dia dikendalikan oleh wanita. Dan tak akan bisa semau-maunya. Tak jarang sakit hati, menahan hati, selalu manut menuruti istri. Meski gejolak birahi tak bisa dipungkiri. Pastikan kaya. Lain cerita jika wanita dan tahta. Kau bisa berkuasa dan puaskan bersama wanita yang kau suka dan kau bahagia. Tapi harta takkan kau miliki, karena itu takkan mungkin kau miliki sebab harta milik wanita. Tahta yang membuatmu berkuasa. Artinya wanita kau dapat tapi hidup selalu melarat. Dan miskin. Ini suatu pilihan yang rumit dan harus menahan dan merelakan. Seperti itulah kehidupan, tentu kita masing-masing yang akan menentukan. Kecuali kehendak Allah, dan yang menentukan itu sudah takdirnya yang kuasa. Ko indak picayo ang, cubula ang renungi. Banyak harato pasti makin takut de bini. Titi tuak bali rokok minta kabini. Ko kamain ka suko-suko hati dilarang de bini. Ko bisa takatu pasti kayo pasti banyak piti. Adin yunda bisa takatu. Sebab na bisa judu bini nyo. Kiyai sajo banyak nan babini duo. Awak laki-laki nan paliang sanang nan paliang sero hiyo babini duo. Ko bisa sahati bini keduo. Itu baru sarugo de laki-laki. Ko padusi sarugo nyo harato jo makan lama. Ko indak picayo cubola agiah padusi tu piti banyak. Makan lama-lama. Baku cakiman di dadu apo kato awak hiyo kamari hiyo. Hal saruko iko fakta tapi susah dibako. Susah diungkap. Susah disampaikan. Kau jujur salah surang pasti basiarak ebo laki bini. Kau bisa manaha. Lain di mulut lain di hati bisa manahan. Dicaliak iyo bahagia banyak harato bantuak dalam sarugo. Tapi jujur nan laki-laki acok titik salero caliak padusi di luar. Kau nan padusi baitulah. Selalu kurang nampak oto mewah, nampak iko nampak itu inyo nak mambalilah. Indak adu cukuik nyo itu batin badusi. Tapi susah jujur untuak soal ko. Kalau jujur pasti basiarak. Seperti itulah kira-kira, tunggu aja cerita lainnya.